Cici, aku Tata. Mau kemana kita? Let's go! Halo guys, selamat datang di episode pertama kita Tips and Trips X Trubusan. Jadi Chip and Trip X Trubusan ini adalah segmen baru kita yang mana kita bakal jalan-jalan dan juga belusukan di UMKM keren yang ada di Sidoarjo. Nah, untuk episode pertama ini kita udah ada di UMKM yaitu Crush Brownies. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita langsung masuk dan kenalan sama ownernya. Let's go! Hai Sobat Chip and Trip. Tahu nggak, di balik tampilannya yang sederhana, Crush Brownies punya keunikan yang bikin penasaran. Sekilas terlihat seperti brownies panggang biasa ya sobat. Tapi, tuh dulu, di bagian bawahnya ada lapisan crust pie yang renyah banget. Perpaduan lembut dan crunchy ini menciptakan sensasi berbeda di setiap gigitan. Oke, jadi mix klasik di sini adalah perpaduan dari Crush Brownies tadi dengan topping berupa almond, kemudian choco chips, selai kacang, dan juga keju. Wah, gak heran ya kalau salah satu varian favorit di sini adalah mix klasik. Terus ini juga sih Kak, aku mau tanyakan, selama menekuni bisnis Crush Brownies ini, pasti ada nggak sih cerita menarik atau pengalaman unik gitu dari customer ataupun dari kakak sendiri gitu yang bisa ceritakan kepada kami juga? Jadi oke, kalau ngomong pengalaman menarik tuh sebenarnya ya banyak ya pastinya ya, dengan segala macam-macam customer ya. Sebenarnya saya sebutnya juga sobat manis seperti itu, biar akrab seperti itu. Nah, jadi memang pada saat itu menjelang Ramadan itu saya sempat pertama kalinya Crush Brownies ini membuat hampers. Nah, pada saat itu saya nggak expect terlalu banyak, jadi saya tuh cuma nargetkan sekitar 20 box aja deh gitu. Ternyata begitu dibuka open PO untuk hampers, itu nggak expect banget, ternyata totalnya tuh sampai 160 box yang besar, dan itu di luar yang reguler. Dalam satu box, kita bisa menikmati berbagai rasa sekaligus. Lengkap, variatif, dan pastinya nggak bikin bosan. Nah, ini kan udah mau menjelang Ramadan ya Kak, momen-momennya. Ada nggak sih Kak hal-hal yang disiapin oleh Crush Brownies ini untuk diberikan kepada sobat manis dari Crush Brownies ini? Oke, jadi menjelang Ramadan seperti saat ini memang saya meluncing Eat Collection sebutannya. Jadi yaitu hampers, kita sebut Mubarak Hampers. Jadi satu box seperti yang teman-teman lihat ada di bawah sini. Jadi satu box ini terdiri dari 2 box Crush Brownies yang mix klasik ya. Itu sudah dikemas secara rapi dengan tampilan box edisi lebaran, kemudian sudah include juga dengan pita, tassel, dan juga hang tag-nya juga sudah include di situ. Dan itu sudah bisa teman-teman pesen mulai dari sekarang, itu sudah bisa. Oke, berarti ini bisa disebut kayak Eat Collection ya, dari Crush Brownies, seperti itu. Oke, aku udah lock sih. Dari kamu gimana nih Kak reviewnya? Ini enak sih menurutku. Coklatnya tuh kerasa, teksturnya juga pas, jadi balance antar keduanya gitu. Bener banget, dan buat kalian yang nggak terlalu suka manis, nah brownies ini tuh cocok banget buat kalian, ya kan Kak? Benar. Fix sih, ini menurutku cocok banget buat ngemil sendirian, buat tamu, atau buat hampers juga aman banget guys. Bener banget. Yuk kita cobain lagi. Nah, itu tadi guys, belusukan pertama kita bareng Crush Brownies. Nah, selanjutnya ayo ikutin kita belusukan ke UMKM selanjutnya. Let's go! Sekarang kita lagi ada di mana sih? Iya, kita lagi di mana ya? Kita lagi di mana ya, guys? Jen, itu apaan tuh? Langsung aja ya kita ke sana. Let's go! Nah, sekarang kita udah di tempat yang kedua nih guys. Bener banget. Tadi kita kan udah cobain yang manis-manis ya Kak ya. Bener, brownies juga udah lumayan ngenyangin kan? Bener. Nah, nggak abdol nih kalau kita nggak cobain yang gurih-gurih atau yang asin-asin. Bener, kalau habis nyobain yang manis, harus nyobain yang gurih juga nih guys. Bener banget. Nah, di tempat selanjutnya kita bakal cobain apa sih Kak kalau boleh tahu? Langsung aja nih kita spill kalau kita sekarang lagi ada di Dimsum Ai. Hai sobat, pernah kepikiran nggak?
dimsum yang kau makan itu dibuatnya kayak gimana ya? Nah, ini adalah tempat berbagai varian dimsum diproduksi setiap harinya. Nah, oke guys, jadi kali ini kita lagi di tempat produksi dari dimsum Aing nih. Bener banget. Jadi nanti kita bakal lihat langsung gimana proses pembuatan dimsumnya. Jadi yuk ikutin kita terus. Let's go. Di sini kita bisa melihat langsung proses produksinya loh sobat. Keren banget ya. Dimulai dari pemilihan bahan baku yang segar, proses pencampuran adonan, hingga tahap pembentukan dan pengemasan. Semua dilakukan dalam kondisi steril. Oke, nah sekarang kita udah ada di ruang produksi dimsum Aing. Untuk itu langsung aja kita lihat prosesnya dan juga tanya-tanya dikit. Let's go. Tim produksi. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Aku mau tanya-tanya dikit nih Kak. Oke, sebelumnya di sini nih prosesnya lagi ngapain sih Kak? Ini lagi buat udang keju, makin melototin gramasinya kayak bakso. Nah, selama produksi ini ada nggak sih Kak standar yang paling dijaga supaya itu rasa dan kualitas itu tetap konsisten setiap hari? Ini kita kan harus profesional, sama takaran kita kan nggak boleh itu berubah. Berarti harus sesuai SOP-nya gitu ya Kak dalam SOP pembuatannya. standar. Iya benar. Terus ini juga aku mau tanya tentang kalau sehari itu biasanya bisa produksi berapa banyak sih Kak untuk dimsumnya? Ini kalau setiap hari 100 kilo, berarti 1 ton. Nah itu tuh untuk semua, kan ada 4 jenis ya Kak, kalau nggak salah itu untuk semuanya berarti ya? Atau tiap Setiap hari 1 item, 1 ton. Oh, lumayan banyak ya, menarik juga. Oke, terima kasih Kak, mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, nah selain ada proses pembuatannya, di sini tuh juga ada proses live yang dilakukan sama dimsum Aing di TikTok dan Shopee mereka. Setiap tahap dilakukan dengan teliti untuk memastikan kualitas dan rasa tetap terjaga. Nah, itu dia guys proses produksi dari dimsum Aing. Bener banget, tadi kita udah lihat prosesnya secara langsung, terus kita juga udah tanya-tanya ke Iya, benar. kakak yang ada di ruang produksi. Nah, untuk itu langsung aja kita move ke sesi incip-incip. Let's go! Nah, jadi guys, setelah kita lihat proses produksinya tadi, saat ini adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu nih Kak. Bener banget, kita bakal icip-icip dimsum Aing. Nah, yang bakal kita coba ini varian best seller dari dimsum Aing yaitu somai ayam. Langsung aja nggak sih Kak? Oke. Langsung aja kita makan. Oke. Aku suka banget nih sama teksturnya. Bener banget karena kalian bisa lihat sendiri guys, teksturnya itu juicy banget, terus juga kulitnya itu tuh tipis, jadi tekstur daging dari dimsum itu kerasa Betul banget. banget nih guys, bener. Nah, menurutku ini cocok banget buat ngemil, buat makan berat juga bisa, soalnya pasti kenyang juga guys. Bener banget, dan sekarang kan juga udah mau menjelang Ramadan nih, nah ini bisa banget jadi opsi untuk kalian jadiin takjil ataupun juga menu sahur. Nah, halo guys, jadi kali ini kita lagi bareng bersama salah satu tim dari dimsum Aing. Bener banget, tapi bener deh, Salfok sama kakaknya cantik banget. Boleh spill skincare-nya nggak sih Kak? Sorry maksudnya, boleh kenalan dulu nggak sih Kak dengan Kak siapa? Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Linda. Di sini aku sebagai Head Digital Marketing dari dimsum Aing. Oke, selamat kenal ya Kak Linda. Nah, aku dapat info nih Kak dari IG dan juga dari brosur tadi kalau dimsum Aing itu juga sebagai salah satu reseller dan juga agen. Nah, itu bisa dijelasin dikit nggak sih Kak tentang teknisnya tuh gimana? Oke, kalau untuk reseller dan agen sendiri itu kita bagi menjadi 3. Jadi untuk reseller sendiri itu nanti itu mendapatkan harga potongan sebesar 5.000 untuk quantity minimum 50 pack gitu. Untuk agennya sendiri itu kita ada 2 sistem, yang mana yang pertama itu kita subsidi gitu. Jadi mereka nanti kasih deposit ke kita dan kita nanti langsung kasih barang. Nanti itu sistemnya sharing profit gitu. Nah, kalau untuk yang berikutnya itu sistemnya nanti mereka yang belanja ke kita gitu dengan quantity minimum 50 pack gitu. Dan kalau buat UMKM yang mungkin ada kendala di cold storage-nya itu tenang aja karena nanti bisa
titipin ke kita gitu. Misal pengambilan mau 50 pack tapi mau diambil 10 pack dulu gitu nggak apa-apa gitu. Oke, jadi udah tahu ya guys bedanya reseller dan juga agen dari Dimsum Aing itu. Jadi kita tahu info seputar Dimsum Aing ini kan dari IG Dimsum Aing gitu. Nah ini menarik juga. Jadi gimana sih Kak strategi dan juga platform apa aja yang dipakai Dimsum Aing gitu ya untuk promosi dan juga untuk memperkenalkan lebih luas gitu tentang Dimsum Aing ke masyarakat luas. Oke, kalau untuk platformnya sendiri itu kita pakai 3. Untuk platform sosial media itu ada di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Kalau untuk e-commerce-nya sendiri kita ada TikTok Shop dan juga Shopee. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu kita optimalisasi di sosial media TikTok dan juga Instagram gitu. Jadi kita fokus untuk membangun awareness-nya. Karena kan ini pabrik kita itu kan hidden ya, nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang lewat juga gitu. Jadinya kita fokusnya optimalisasi awareness-nya itu di sosial media gitu dengan fokus di konten-konten video kayak gitu-gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Linda udah mau jawab dan sharing-sharing sama kita. Nah, jadi guys, buat kalian yang lagi cari dimsum yang enak, praktis, dan dengan harga yang terjangkau, Dimsum Aing solusinya. Nah buat kalian yang mau kepoin sosial media mereka, kalian bisa cek di sini ya. akhirnya ya perjalanan kita kali ini udah beneran selesai guys. Bener banget, setelah kita jalan-jalan dan juga belusukan ke UMKM lokal yang ada di Sidoarjo. Jadi segmen untuk episode pertama Chip and Trip Extra Busuan ini berakhir selesai. Nah, untuk itu kalian jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita. See you on the next video. Bye-bye!